Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah. Selamat datang di video saya kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Chelsea Amelia dengan NIM 151250060. Saya berasal dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional kelas HIB. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan materi dengan tema peran Muslim dalam pelestarian lingkungan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Pak Dudu. Nah, dari tema tersebut, saya juga sudah membuat judulnya yaitu Maslahat, Maqasid Syariah, dan Pelestarian Lingkungan. Untuk itu, saya akan menampilkan PPT yang telah saya buat pada full screen ini. Baik, sebelum masuk ke dalam materi pelestarian lingkungan lebih dalam, tentunya kita harus mengetahui dulu definisi dari maslahat dan maqasid syariah itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan maslahat terlebih dahulu. Nah, apa sih maslahat? Jadi, maslahat secara bahasa Arab dapat disebut dengan al-maslahat, tunggal, as-salah, atau asmas-salih jamak yang berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, serta hal-hal yang membawa manfaat dan keselamatan. Nah, maslahat sebagaimana dikutip dari buku fikih Prioritas karya Abdus Salam Ali Al-Karbuli merujuk pada konsep kebaikan atau manfaat yang menjadi dasar penetapan prioritas dalam hukum Islam. Konsep ini menekankan jalb al-manfa'ah wa dafu al-mafsadah, yaitu menarik manfaat dan menolak mudarat untuk mewujudkan tujuan syariah seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Nah, lanjut ke pengertian dari maqasid syariah. Secara istilah, maqasid syariah itu berarti tujuan dan maksud. Nah, kata ini tuh merupakan bentuk jamak taksir dari isim mufrad maksud yang juga bermakna tujuan. Nah, dengan demikian secara bahasa, maqasid syariah itu dapat diartikan dengan tujuan-tujuan yang lahir dari pedoman hidup umat Islam, yaitu syariat. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang definisinya. Nah, sekarang kita akan masuk membahas tentang konsep maslahat dan juga maqasid syariah dalam pelestarian lingkungan. Untuk konsep maslahat dalam pelestarian lingkungan itu sendiri yaitu menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari keselamatan umum yang wajib dijaga melalui hukum Islam dan juga etika Islam. Nah, dalam konsep maslahat ini, kita tuh harus bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan alam dan juga mendorong pemanfaatan alam berkelanjutan demi generasi sekarang dan juga generasi masa depan. Untuk konsep maqasid syariah dalam pelestarian lingkungan, yaitu maqasid syariah menjadi landasan etis kuat untuk pelestarian lingkungan dengan menempatkan penjagaan alam sebagai bagian integral dari tujuan agama, yaitu mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan manusia dan alam melalui perlindungan 5 tujuan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, termasuk hifz al-bi'ah, menjaga lingkungan yang kini dianggap sebagai maqasid esensial untuk menjamin keberlanjutan hidup dan mencegah kerusakan ekologis. Ini mewujudkan dalam tanggung jawab kolektif ekonomi hijau dan kesadaran bahwa merusak alam sama dengan merusak kehidupan manusia di masa kini dan juga masa yang akan mendatang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengapa lingkungan termasuk ke dalam maslahat dan juga maqasid syariah. Nah, lingkungan termasuk ke dalam maslahat karena lingkungan yang sehat merupakan prasyarat terjaganya jiwa, harta, bahkan keturunan. Selain itu, kerusakan alam seperti banjir, pencemaran air, dan udara itu akan menimbulkan mudarat besar, yang artinya tuh hal tersebut bertentangan dengan maslahat dan pencegahan mafsadat dalam usul fiqh. Nah, lingkungan termasuk ke dalam maqasid syariah karena tanpa lingkungan yang sehat, 5 tujuan utama syariah
yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta itu tidak bisa terjaga dengan utuh. Artinya itu, jika terjadi kerusakan alam, itu akan mengancam keselamatan hidup, keberlanjutan generasi, stabilitas ekonomi, dan bahkan kemampuan manusia untuk beribadah dengan baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip etik Islam untuk lingkungan. Di sini saya sudah tuliskan 4 prinsip-prinsip etik Islam untuk lingkungan. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Nah, sikap hormat terhadap alam ini merupakan prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Yang kedua ada prinsip dan tanggung jawab. Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam, di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah atau penanggung jawab di muka bumi, dan secara ontologis manusia merupakan bagian integral dari alam. Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia itu adalah penanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya maupun keberadaan dan kelestariannya. Yang ketiga yaitu solidaritas kosmis. Nah, sama halnya dengan kedua prinsip yang sebelumnya saya jelaskan, prinsip solidaritas kosmis muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Yang terakhir atau yang keempat yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam yaitu sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia diharuskan untuk mencintai, menyayangi, dan juga melestarikan alam semesta dan seluruh isinya tanpa diskriminasi dan juga tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama makhluk anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup itu mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, dirawat, serta tidak disakiti. Dan sebelum masuk ke kesimpulan, di sini ada penerapan maslahat dan maqasid syariah di bidang lingkungan. Yang pertama ada penerapan maslahat hukum lingkungan, yaitu kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dapat dikaitkan dengan prinsip maslahat. Lingkungan yang sehat dan lestari adalah bagian dari kepentingan umum yang harus dilindungi demi mencegah kerusakan atau mafsadah yang ditimbulkan dari eksploitasi alam yang berlebihan. Selain itu ada penerapan maqasid di bidang lingkungan, yaitu program Eko Masjid yang digagas oleh MUI dan DMI, mengintegrasikan manajemen masjid, aktivitas jamaah, dan fasilitas fisik dengan prinsip penghematan air, efisiensi energi, dan penghijauan. Contohnya, banyak masjid memasang keran hemat, lampu LED, sumur resapan atau biopori, dan memanfaatkan air bekas wudhu untuk menyirap tanaman, dan membuat kebun kecil di area masjid untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke kesimpulannya. Jadi, konsep maslahat dan juga maqasid syariah itu memberikan landasan etis dalam hukum Islam yang kuat untuk pelestarian lingkungan dengan prinsip utama jalb al-manfa'ah
wadaf'u al-mafsadah, menarik manfaat dan menolak mudarat. Lingkungan termasuk dalam 5 tujuan pokok syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena kerusakan alam seperti banjir dan pencemaran mengancam keberlanjutan hidup manusia secara keseluruhan, termasuk hifz al-bi'ah sebagai maqasid esensial. Prinsip etik Islam seperti hormat terhadap alam yang terdapat pada Quran Al-Anbiya ayat 107, tanggung jawab sebagai khalifah, solidaritas kosmis, serta kasih sayang mendukung tanggung jawab kolektif untuk pemanfaatan berkelanjutan. Penerapannya terlihat dalam kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Program Eko Masjid oleh MUI DMI yang mempromosikan penghematan sumber daya dan penghijauan. Secara keseluruhan, maslahat syariah mendorong ekonomi hijau dan kesadaran ekologis, memastikan keseimbangan antara kepentingan generasi sekarang dan mendatang demi mewujudkan rahmat bagi semesta alam. Seperti itu. Baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.